barayakita.com. barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya semua? Mudah-mudahan di kesempatan hari ini Anda semua dalam keadaan baik, sehat walafiat ya, dan tetap bisa menjalankan segala tugas-tugas Anda dengan baik dan lancar. Oke, di kesempatan hari ini kita live Facebook ya. Nanti juga Anda bisa tonton ya hasil videonya di YouTube kami, tentunya hanya di barayakita.com. Oke, bersama saya Andreas Medi, hadir tamu kita yang alhamdulillah kembali dari ACT Cimahi, Aksi Cepat Tanggap Cimahi hadir. Kita sapa dulu nih, ada Kang Irsan Kurniawan. Assalamualaikum Kang Irsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Medi dan para kru dari Baraya semua. Alhamdulillah. Iya, udah berapa ini ya waktu kita nggak ketemu nih? Iya, 2 bulan ada? 2 bulan ada. 2 bulan ada ya? Iya, benar. Oke, Kang Irsan, sehat semua ya rekan-rekan di ACT Cimahi? Alhamdulillah sehat semua untuk di Cimahi, ACT Cimahi. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala yang tengah dilakukan tugas-tugasnya lancar ya. Amin. Apalagi hari ini hari Jumat ya, yang biasanya juga padat ya. Benar. Dengan segala aktivitas dari ACT Cimahi. Baik Kang Irsan Kurniawan, kita harapkan nih Bara semua juga nanti bisa ini ya, terus simak sampai tuntas ya bincang santai kita di kesempatan hari ini. Boleh tanya-tanya juga, boleh share ya pertanyaan atau juga komen-komennya, dan tentunya nanti bisa simak juga video kami di channel YouTube kami di Barayakita Official ya. Oke, Kang Irsan, ada kabar apa aja nih dari ACT Cimahi selama bulan Oktober ini ya? Yang sudah running apa aja, program-program yang terbaru apa? Mungkin bisa di-share kepada Baraya semua, mangga Kang Irsan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irsan Kurniawan dari ACT Cimahi. Dan saat ini saya akan menginformasikan kepada wargi Baraya semuanya mengenai implementasi dan beberapa program yang ada di ACT Cimahi. Dan tepatnya kita kemarin di bulan Oktober ini, di awal bulan ini, kita sudah melakukan aksi itu untuk membersamai kebermanfaatan ya. Itu bersama para guru honorer, kemudian ada sahabat dai juga. Kemudian kita juga membantu untuk para pedagang kecil dengan membantu agar mereka bisa mandiri. Kemudian bukan hanya memberikan wakafnya saja atau berupa modal saja, tapi ada pendampingannya juga. Gitu. Oke. Jadi yang lagi konsen dilakukan saat ini adalah implementasi tadi ya. Benar. Ini dalam bentuk apa aja nih Kang Irsan implementasi yang disalurkan? Nah, untuk penyaluran sendiri kita konsen kemarin itu di dai dan guru. Kenapa kita pilihannya kepada dai dan guru? Mereka memang sangat berdedikasi, terlebih yang guru honorer dan guru ngaji yang memang sangat istilahnya itu ikhlas ya, memberikan ilmunya, kemudian pengabdiannya untuk kemakmuran di masjid, dan kita memberikan untuk biaya bantuannya gitu. Walaupun hanya sedikit yang kita berikan, tapi mudah-mudahan menjadi kebermanfaatan bagi mereka yang menerima manfaatnya. Pasti itu Kang Irsan, karena saya sangat tahu ya bagaimana guru-guru honorer ya di lapangan seperti apa, guru-guru ngaji yang memang mereka banyak mendedikasikan ilmunya ya, tanpa terlalu mempedulikan kesejahteraan mereka sendiri gitu ya. Dan hal-hal seperti ini mungkin belum semua orang bisa melihat itu dan care dengan itu ya. Dan ini sebuah kabar baik dari CT ya, bisa memberikan perannya, berbagi ya kepada mereka yang nggak pernah minta tapi sebenarnya membutuhkan ya. Benar. Banyak kan seperti itu ya Kang Irsan ya. Iya, biasanya. Iya. Oke, sejauh ini implementasinya ke mana saja nih Kang Irsan? Nah, untuk yang pertama itu sahabat guru, dan kita di bulan Oktober ini masih running mencari jika memang dari para Baraya ada nih daerah Cimahi dan sekitarnya yang memang memerlukan, dibutuhkan, terutama yang memang kepala keluarga gitu ya. Atau laki-laki gitu ya sebagai gurunya, dan kemudian guru honorer. Kita implementasi kemarin itu di daerah beberapa kecamatan, hampir di 3 kecamatan Kota Cimahi. Terutama yang sudah kita lakukan itu di Yayasan Baitul Ansor
kemarin Baitul itu Ansor, ya Baitul okay. Ansor di Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan tepatnya. Dan kita mengumpulkan beberapa guru honorer yang memang membutuhkan dan kita bantu dengan bantuan biaya hidup gitu. Alhamdulillah. Seperti itu Teh Medi. Oke, jadi untuk wilayah Cimahi udah merangkul 3 kecamatan ya. 3 kecamatan, benar. Oke, dan ini masih terbuka ya. Masih terbuka, jika memang masih ada yang membutuhkan, tentunya ini apa namanya masukan atau juga permintaan dari bawah bisa. Rangkul nih ya. Bisa dirangkul. Tidak hanya melalui ACT sendiri yang pastinya punya relawan juga kan untuk mencari titik-titik yang memang sekiranya membutuhkan, tapi dari masyarakat juga yang sekiranya melihat langsung itu bisa ya. Itu caranya gimana untuk melaporkan mereka yang membutuhkan, bagaimana caranya teknisnya? Nah, kebetulan hari Jumat ini adalah hari terakhir untuk pengumpulan data. Memang sih tidak banyak untuk jumlahnya, untuk gurunya, tapi kita bisa memaksimalkan dari daftar yang diberikan oleh para sahabat dermawan ataupun para wargi dari Baraya semua yang benarkan ini ya. Nah, itu bisa nanti aksesnya itu langsung saja ke WhatsApp care line kita di 081 3133 82550. Bisa diulang? Ya, di 081 3133 82550. Nanti langsung WhatsApp saja, misalkan nih di daerah Cimahi dan sekitarnya ini ada guru honorer yang memang penopang keluarganya, itu langsung saja konfirmasikan saja ke WhatsApp gitu ya. Yang insya Allah jika memang nanti bisa datanya masuk, insya Allah kita langsung implementasikan seperti itu, Teh Medi. Jadi akan sangat cepat ya untuk reaksinya ya, timbal baliknya. Jadi Bare semua jangan khawatir nih, jika ternyata Anda memang sekiranya ingin ya memberikan informasi tersebut ya kepada ACT, tadi bisa untuk yang Cimahi dan sekitarnya bisa WhatsApp ke nomor 081 3133 82550. Betul ya Kang Irsan ya? Sekali. Dan nanti tentunya akan ada langsung ya yang akan ditindaklanjuti oleh pihak ACT untuk melihat data tersebut ya. Dan jika memang itu memenuhi kriteria pasti akan mendapatkan haknya ya. Insya Allah. Oke. Jadi ini adalah program yang saat ini tengah running ya, Kang Irsan ya. Implementasi penyaluran ya untuk sahabat guru Indonesia dan sahabat dai Indonesia. Ya, untuk ACT Cimahi sendiri otomatis untuk wilayahnya pasti akan diutamakan ya. Untuk wilayah Cimahi dan sekitarnya ya. Benar. Oke, ini sejauh ini berarti udah berapa jumlah yang disalurkan bantuannya nih Kang Irsan? Nah, untuk penyaluran dari guru ini sementara memang kita masih menyisir di 10 ini ya. 10 untuk partisipan atau pesertanya. Dan insya Allah nanti jika memang di bulan ini akan langsung menerjukan kembali itu tambahannya gitu. Itu insya Allah sih dengan targetnya kita sih penerima manfaatnya itu sampai dengan 50 seperti itu Teh Medi. Dan inginnya sih memang bukan hanya di 1 bulan saja, tapi itu bisa bergulir di setiap bulannya gitu. Karena untuk menunjang memang kebermanfaatan. Dan yang kita tahu sendiri sih beberapa ada guru honorer yang masih menerima kemarin data dari Cimahi gitu, hanya menerima di 100.000 untuk 1 bulannya. Apalagi misalkan sang guru tersebut itu memang kepala keluarga. Bahkan sore harinya itu ada yang sambil berjualan soto ataupun memang ada yang cuci motor juga, pencucian motor juga, seperti itu. Jadi mungkin seperti ini bisa kita layak untuk dibantu, misalnya untuk tambah-tambahan. Seperti itu Teh Medi. Betul. Gitu. Jadi alhamdulillah ini sebuah program yang kita harapkan bisa terus continue ya, tidak hanya di bulan ini ya. Benar Teh Medi. Dan akan terus di bulan-bulan selanjutnya ya, karena memang pasti akan banyak sekali yang akan sangat terbantu ya dengan adanya implementasi ini. Oke. Baik, Bare semua yang baru bergabung ya, selamat pagi. Kita tengah berbincang bersama Kang Irsan Kurniawan dari ACT, Aksi Cepat Tanggap Cimahi ya. Anda yang mau komen boleh ya, mau share pertanyaan juga silakan ya. Baik Kang Irsan, selain implementasi ini, ada program apa lagi yang tengah digulirkan atau direncanakan dari ACT sendiri? Nah, yang direncanakan selain tadi sahabat guru, kemudian ada sahabat dai juga gitu. Nah, ini pun sama memang bagi para dai ataupun marbot masjid
yang memang berdedikasi yang sangat ikhlas gitu ya, membantu untuk kemakmuran di masjidnya ataupun mengajar ilmu agama gitu ya, yang mendidik para anak-anak yang di usia memang perlu untuk belajar agama gitu dengan secara sukarela ataupun secara ikhlas. Nah, kita membantu juga ini Teh Medi dan para baraya. Jadi kita memberikan bantuan juga sama, dan dengan total kemarin sama juga di kurang lebih di 10 gitu ya, 9 dai, kemudian 1 marmut masjid kemarin itu. Dan kita tersebar di 3 kecamatan Cimahi dan kota Bandung dan sekitarnya gitu. Dan kita memang menyisir yang benar-benar berdedikasi. Kemudian informasi tersebut juga tersebar dari beberapa relawan kita gitu, yang memang ada yang berdekatan dari rumahnya, ataupun informasi langsung juga seperti itu Teh Medi. Jadi memang kita langsung salurkan langsung, dan alhamdulillah jika nanti memang bergulir, yang insya Allah juga setiap bulannya itu akan insya Allah akan running terus gitu Teh Medi. Gitu. Dan memang kita pun mencari penerima manfaat baru. Jadi kita memang konsernya sedikit, tapi kita insya Allah akan menunjang di setiap bulannya seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa ini Kang Irsan, yang mudah-mudahan bisa diikuti oleh lembaga-lembaga lain juga ya. Buat ternyata memang banyak sekali mereka yang belum tersentuh ya. Kang Irsan ya. Padahal mereka memang memberikan dedikasi yang luar biasa untuk sekelilingnya, dan mereka juga ternyata membutuhkan ya hal tersebut yang sebenarnya juga mereka tidak pernah minta kadang-kala ya. Oke, jadi sahabat guru, sahabat dai, marbot masjid itu menjadi sasaran ya untuk implementasi. Nah, ini yang disalurkan selain cash ada apa lagi nih Kang Irsan? Selain cash, kemarin sih kita ada juga yang memang bantuan bahan sembako, bahan pokok ya gitu. Kemudian ada juga beras wakaf, kemudian air minum wakaf yang memang disalurkan ke masjid-masjid tersebut gitu. Dan kebanyakan untuk yang di guru, selain ada bantuan hidup ya untuk penunjangnya, kita juga mengisinya dengan bahan-bahan sembako juga untuk keperluan pokoknya juga seperti itu. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini insya Allah akan bermanfaat sekali ya. Oke, kemudian program-program lainnya apa lagi nih Kang Irsan? Nah, program lainnya itu ada juga di Wakaf nih, Teh Medi. Selain kita meluncurkan ada di wakaftunai.id, platform baru kita gitu ya. Oh, ada ya? Apa Wakaf? Ya benar, wakaftunai.id ya. Oke. Jadi nanti seluruh campaign atau penggalangan dana berupa wakaf yang dari seluruh ACTC Indonesia itu bisa langsung akses di sana juga gitu Teh Medi. Dan untuk program kelokalan kita saat ini kita sedang selain wakaf modal usaha untuk pedagang kecil, yang kemarin itu kita sudah melakukan pemberian langsung dan nyari sendiri langsung gitu Teh Medi ya. Itu istilahnya itu borong dagangan kemarin itu. Dan kita juga sedang ada pendampingan untuk wakaf modal pedagang kecil juga gitu. Itu pendampingan seperti apa tuh bentuknya? Nah, jadi pendampingan ini ada yang memang orangnya langsung BIC dari wakaf. Jadi bukan hanya kita memberikan modal saja, tapi di sana ada pendampingannya Teh Medi. Nah, pendampingan ini dimulai dengan manajemen kewirausahaannya, kemudian dimulai dari misalkan produksi apa yang memang perlu ditingkatkan, ataupun peningkatan penjualannya seperti apa gitu. Nah, jadi kita supaya gimana nih, bukan hanya nantinya itu yang insya Allah ACT itu mendesain bukan hanya memberikan modal, tapi kita juga nanti suatu saat akan menjadi pemberi kebermanfaatan juga bagi orang lain jika nanti memang usahanya itu sukses. Contoh salah satunya itu ada di Kota Bogor dengan pemberian wakaf modal yang hanya 1 juta. Sekarang itu memang dari usaha yang kecil sekali Teh Medi, qadarullah si usaha tersebut namanya itu Donat Bogor, kurang lebih ya seperti itu ya. Nah, akhirnya setelah kita lakukan pendampingan juga, sekarang itu meningkat penjualannya hingga sampai 50 juta dan 100 juta. Dari yang sebelumnya penerima manfaat, sekarang pemberi manfaat kepada orang lain juga. Jadi ada istilahnya itu ada kebermanfaatan yang terus berputar Teh Medi gitu. Jadi selain kita ACT itu inginnya itu mendesain seperti itu.
Jadi ada keilmuan yang memang nanti bisa terus memberikan kemajuan juga untuk usahanya, bukan hanya menerima modal, nanti yang nantinya pun inginnya sih jadi mandiri gitu. Betul. Yang mudah-mudahan selain maju, mereka pun menjadi pemberi manfaat nantinya. Dari penerima malah jadi pemberi. Ya benar. Itu waktunya berapa lama itu kalau boleh cerita yang dari Bogor tadi? Untuk yang dari Bogor sendiri itu kurang lebih sih sampai 6 bulan gitu. 6 bulan, luar biasa ya, cepet ya. 6 bulan gitu, dan kita bantu juga dengan platform di kita ada pasarsedekah.com, kemudian melalui jejaring online juga dan jejaring dari mitra ACT gitu. Dan akhirnya lambat laun dengan manajemen sampai beliau pun yang memang sudah istilahnya tuh sudah sukses ya, masih ikut pendampingan juga di kita gitu yang digelar di ACT Bogor waktu itu. Dan akhirnya karena memang merasa menerima manfaat gitu dan ada hasilnya juga, akhirnya beliau langsung menjadi pemberi manfaat gitu dan membantu langsung terjun ke lapangan langsung dan memberi produknya ke orang-orang yang memang membutuhkan. Gitu, luar biasa. Di dalam waktu 6 bulan asalnya penerima manfaat, usahanya berkembang pesat Teh Medi. Bahkan sekarang omsetnya luar biasa ya. Iya benar. Dan sekarang menjadi pemberi manfaat. Manfaat seperti itu Teh Medi. Luar biasa. Ini satu contoh ya. Ya memang harusnya seperti itu ya. Jadi benar. Memberikan apa sih namanya umpannya ya, kailnya ya. Dan nanti akan mendapatkan ikan yang lebih besar ya. Luar biasa ya. Ini mudah-mudahan menjadi contoh untuk kita semua nih Baraya ya. Bahwa ternyata kita sih harapkan semua menjadi orang yang mampu ya. Benar. Jadi enak kan bisa memberikan manfaat ya. Oke, mudah-mudahan hal ini bisa terus ini ya dilakukan Kang Irsan ya. Jadi itu yang di Bogor, dan ini tengah di running terus ya. Tengah running, dan sekarang itu alhamdulillah kita ada penerima manfaatnya itu 20 orang. Dan sejak di bulan kurang lebih di bulan Juli itu kita sudah ada 10 sih yang mulai mandiri lah dalam tahap merangkak gitu ya, walaupun memang ada sebagian yang belum bisa berkembang, tapi sebagian yang insya Allah sudah mulai maju usahanya gitu ya, dalam tanda kutip merangkak lah gitu ya, seperti itu Teh Medi. Dan sekarang ada penambahan lagi, ada 10 peserta lagi gitu ya, yang insya Allah sih target kita itu ada sampai 40-an. 40-an gitu. Ya. Dan dari yang memang kemarin kita pembinaan gitu, ada pula yang memang kita berikan juga roda untuk berjualan gitu Teh Medi. Roda semacam apa, gerobak itu? Gerobak itu gerobak yang memang sekarang itu sudah mulai berputar, dan sekarang itu berjualan soto tapi keliling. Itu kita salurkan juga di salah satu penerima manfaat yang memang kemarin apa sih yang perlu untuk ditanggulangi gitu ya, maksudnya itu yang diperlukan gitu untuk menunjang kebutuhannya. Oh katanya kita perlu roda, akhirnya kita ajukan juga ke pusat ACT dan akhirnya kita didapatkan, kemudian kita berikan ke penerima manfaat tersebut gitu. Dan sekarang sudah mulai berputar berkeliling gitu yang salah, walaupun yang kita desain untuk menjadi pemberi manfaat, tapi misalkan untuk keluarganya sendiri terpenuhi, kita sudah bersyukur gitu. Betul. Jadi bisa mandirilah untuk minimal mandiri ya, benar, itu yang utamanya. Itu yang utamanya Teh Medi. Jadi namanya tadi wakaf apa tadi wakaf itu modal, kan? Wakaf modal usaha mikro ya, WMUMI ya, wakaf modal usaha mikro. Ini kriterianya apa aja nih yang bisa mendapatkan manfaat ini Kang? Nah, sebenarnya ini sangat mudah juga ya Teh Medi ya. Jadi dengan penghasilan yang kurang lebih omsetnya itu hanya dalam 1 bulan 1 juta atau 500.000 gitu dalam sebulannya. Dalam sebulannya gitu. Dan ini kita bantu, dan memang yang benar-benar berusaha sudah kurang lebih sih 6 bulan. Gitu. Yang berarti dia udah mulai menjalani usaha. Ya, menjalani usaha. Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan gitu kurang lebihnya, dan sudah berjalan. Dan kita menitik fokuskan itu ke pedagang-pedagang yang memang sangat kecil lah gitu. Yang awalnya memang ada yang berkeliling gitu Teh Medi, ada pula yang memang hanya menjajakan di pinggir jalan, tapi istilah itu kurang maju gitu. Nah itu yang menjadi binaan kita nantinya gitu Teh Medi. Seperti itu. Jadi jika ini barangnya ada yang ternyata
memenuhi persyaratan itu. Persyaratan itu. Tinggal bagaimana nih caranya? Nah, untuk yang memenuhi persyaratannya ataupun yang membutuhkan, insya Allah bisa kita bantu untuk melakukan pembinaan juga, gitu ya. Dan mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat juga. Itu bisa langsung juga tadi melalui WhatsApp saja. Nanti menginformasikan jika nanti ada masih programnya itu akan berlanjut dan masuk dalam kriteria yang perlu kita bantu, itu nanti insya Allah kita akan melakukan pembinaan untuk tersebut. Dan nanti pendaftarannya melalui di WhatsApp yang tadi juga saja, di Careline kita, di 081 31 33 82 550. Oke, ini berarti Careline ACT Cimahi ya? Careline ACT Cimahi. Oke, siap. Nah, seperti itu Baraya ya, jadi jika Anda ternyata sejauh ini udah mencoba untuk berusaha ya, mencoba berniaga ya, tapi mungkin satu dan lain hal masih belum berkembang ya, masih membutuhkan mungkin penambahan modal lah bisa bilang gitu ya. Nah, silakan bisa hubungi tadi Careline dari ACT Cimahi di 081 31 33 82 550 ya. Benar. Ini untuk wilayah Cimahi dulu ya Kang Ihsan diutamakan ya. Diutamakannya sih di wilayah Cimahi dan sekitarnya. Oke. Gitu. Ini pengalaman Kang Ihsan saat di lapangan nih ketemu dengan para penerima manfaat dari wakaf modal ini seperti apa nih Kang Ihsan? Iya, jadi memang sangat ini juga ya emosional juga terkadang gitu ya. Kemarin kita sebelum-sebelumnya kita ketemu dengan Pak Dedi penjual pisang juga gitu ya, yang memang biasanya di sebelum pandemi ini mereka mendapatkan lebih lah gitu ya, bisa pulang menjajakan pisangnya itu di jam 2 sore itu sudah kelar lah, sudah beres. Tapi di pandemi ini sore hari itu pulang dengan dagangnya yang masih menumpuk, biasa seperti itu. Dan kita yang memberikan modal langsung, kita langsung terjun langsung gitu ya, dan memberikan bantuan biaya hidup tersebut dengan yang memang langsung diberikan. Itu membuat emosional bagi si penerima manfaatnya gitu, walaupun hanya sedikit gitu ya. Dan qadarullah beliau itu dengan biaya tersebut itu bisa memutarkan kembali untuk pisangnya yang memang belum laku seperti itu Teh Medi gitu. Dan kemarin sedih ya. Benar, walaupun tidak itu tidak sebesar untuk pemberian yang kita berikan, tapi itu ternyata sangat berarti juga ya bagi mereka gitu. Betul. Kadang mereka itu hanya bisa pulang ke kampungnya itu sudah berbulan-bulan gitu ya, dan dengan dagangnya hanya satu bulannya itu hanya dapat 100 sampai 50 ribu dari keuntungan di penjualan pisangnya itu. Gitu. Itu kadang-kadang mereka nggak bisa pulang ya karena nungguin uang ngumpul. Ternyata belum ngumpul-ngumpul juga. Karena buat modal lagi begitu. Rata-rata para pedagang kan kendalanya di situ ya. Apalagi yang merantau ke daerah lain ya. Benar. Oke, luar biasa nih Kang Ihsannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk kita ya, bahwa ternyata di luar sana banyak sekali mereka yang membutuhkan bantuan kita ya, kepedulian kita ya. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita mereka bisa sedikitnya bisa meringankan lah ya beban yang tengah mereka hadapi. Ya kalau bukan kita siapa lagi ya Kang? Kita kan hidup di sini di lingkungan kita ya. Karena itu ya lebih baik kita semakin membesarkan rasa peduli kita ya, empati kita juga. Oke, jadi wakaf modal usaha mikro tengah berjalan. Tadi juga Kang Ihsan sempat bilang borong dagangan. Apakah ini juga salah satu ini atau yang berbeda? Benar, ini sebenarnya masih sama gitu tautannya di untuk membantu pedagang kecil juga gitu. Tapi programnya memang berbeda. Ini hanya memborong yang memang usaha-usaha yang memang terdampak kesulitan ekonomi gitu. Tapi memang kita langsung terjun ke lapangan. Sampai Pak Sofian dari kepala cabang kita pun ikut juga terjun untuk membantu. Ustaz Sofian ya. Ke lapangan bersama para relawan juga seperti itu. Gitu Teh Medi. Mungkin itu jangka pendek ya, tapi itu sangat membantu sekali ya, karena ya kan rata-rata kan para pedagang itu menggulirkan modal itu susah ya kalau misalkan barangnya nggak laku ya. Otomatis kalau misalkan hari ini misalkan dari ACT Cimahi memborong dagangan seorang pedagang yang nggak laku itu ya,
mungkin yang dia udah modal 2-3 hari sebelumnya nggak keluar juga. Benar. Dia besok bingung buat modalnya gimana, dan ini diborong hingga besok dia pasti bisa punya modal untuk berusaha lagi, mungkin begitu maksudnya ya? Iya benar, Teh Medi, seperti itu. Oke, ini juga sudah berjalan atau masih berjalan? Masih berjalan juga gitu, dan kita masih melakukan pencarian juga untuk yang kita bantu untuk pedagang kecil yang memang sepertinya ini sulit untuk mendapatkan keuntungan gitu. Seperti itu sih Teh Medi. Jadi kita langsung untuk terjun untuk menembak dari sasaran kita untuk dibantu. Seperti itu Teh Medi. Oke, jadi cukup banyak nih programnya tengah berlangsung ya yang dan sedang dijalankan ya. Benar Teh Medi. Ini kenapa sih ACT bisa melakukan hal itu semua, kan ini kan ibaratnya apa ya? Kan udah ada badan-badan yang harusnya mengurusin itu semua. Banyak orang dengan lembaga-lembaga lain juga gitu ya, yang mungkin dari dulu juga udah ada gitu ya. Nah ini kenapa ini ACT mau capek-capek dengan berbagai program seperti ini? Sebenarnya visi misinya apa sih sebetulnya Kang Irsan? Sebenarnya visi misi kita ini Teh Medi dari ACT ini ingin membantu, bukan hanya untuk membantu kemanusiaan ya tentunya ya. Dan kita itu membantu bukan hanya untuk sekedar untuk di perwakafan ini, bukan hanya memberikan saja, tapi kita memberikan gimana caranya untuk lebih produktif nantinya ke depannya. Bukan hanya untuk kemandirian untuk diri keluarganya atau diri sendirinya atau usaha sendirinya, tapi nanti juga lebih lebih luasnya, yaitu membantu untuk menjadi pemberi manfaatnya, untuk langsung terjun ke penerima manfaatnya gitu. Inginnya seperti itu sih dalam visi misi ACT untuk di wakaf permodalan ini gitu Teh Medi. Seperti itu. Jadi akan terus ya. Mudah-mudahan ya ini bisa semakin memperbaiki keadaan. Benar. Masyarakat kita ya. Iya benar Teh Medi. Yang pesan dari dulu ya. Ini dari dulu negara kita masih belum mencapai titik yang ya mungkin kita harapkan ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang yang semakin banyak sekali orang yang terkena dampaknya ya kesulitan ekonomi akibat pandemi ini gitu Teh Medi. Dan inginnya sih kita itu walaupun terpisah dari sokongan dana dari pemerintah, kita inginnya secara independen dan bukan dari pemerintahan, inginnya membantu juga lah ke pemerintahan ya. Mungkin saat ini pemerintah sedang fokus di hal lain, dan kita lembaga kecil ini insya Allah membantu gitu, walaupun tidak seberapa dengan pemerintah, tapi inginnya kita membantu untuk yang lebih produktif lagi. Seperti itu sih Teh Medi. Ini lembaga besar ini sekarang ini Kang. Merendah aja nih ACT, luar biasa ya. Oke, mudah-mudahan ya hal ini bisa mengetuk banyak orang, menginspirasi banyak orang juga ya. Ya kita harapkan negara kita semakin sejahtera ya. Tidak ada lagi yang kesulitan dengan tingkat yang jauh banget ya strata sosialnya ya seperti negara-negara maju lainnya lah kita harapkan, karena kita kan mungkin masih berkembang atau udah maju sih sebenarnya. Sebab kemarin kan kita Indonesia negara maju ya kemarin sobat ya. Tapi masih banyak yang harus dibantu ternyata ya Kang ya. Oke lah, itu beda lagi ya urusannya. Nah ini kan dalam menjalankan berbagai program-program tadi tentunya dibutuhkan tenaga-tenaga dari ACT juga ya. Yang harus terjun langsung ke lapangan, melihat seperti apa kondisi realnya di lapangan, menyusun berbagai data. Nah ini gimana nih Kang Ihsan dengan para tenaga dari ACT sendiri? Nah, jadi untuk saat ini kita memang sampai kemarin itu kita juga ada implementasi untuk pembangunan masjid di Garut Selatan di pelosok juga. Jadi untuk menunjang ini sih kita ada namanya MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Jadi kita sekarang lagi orientasi terus gitu, karena memang para relawan ini memang yang relawan gitu ya. Jadi secara sukarela untuk membantu tenaga dan pikirannya itu serta-merta langsung terjun ke lapangan ataupun secara pikiran dan keahliannya dari berbagai background gitu. Jadi namanya relawan ya? Iya benar. Oke, ini relawan seberapa jauh dibutuhkan oleh ACT ini Kang? Nah, karena kita tidak sendiri gitu ya untuk membantu kebermanfaatan ini, kita sangat istilahnya itu tanpa kerelawanan ini ACT itu tidak ada apa-apanya juga gitu. Jadi
kami sangat memerlukan juga untuk para relawan dan di Cimahi sendiri kemarin kita sudah melakukan orientasi itu sampai dengan 200 ya, orang 200 ya? Orang. Wow, dan memang yang aktif sendiri untuk saat ini itu berjumlah di kurang lebih di 20-an gitu. Yang aktif dan ya? Yang aktifnya gitu. Dan memang masih perlu juga kita melakukan untuk aktivasi kembali relawan kita di MRI atau Masyarakat Relawan Indonesia di Kota Cimahi. Itu sangat kita perlukan juga. Kenapa? Karena kita ada berbagai seperti emergency response ya dalam kebencanaan ataupun pendampingan dan lain-lainnya. Jadi tanpa relawan ini ACT itu tidak bisa melakukan untuk aksi langsung juga gitu. Betul. Seperti itu. Terutama ke lapangan ya, pelosok apalagi ya. Seperti itu Teh Medi. Dan harus kapanpun ya siaga ya. Benar. Gitu. Oke, ini kriterianya untuk menjadi relawan apa aja nih Kang Irsan? Nah, untuk kriterianya sendiri itu dimulai dari 15 tahun pun sebenarnya itu sudah bisa. Sudah bisa 15 tahun ya? Karena sekarang itu kita juga bukan hanya dari berbagai background profesional ataupun dari mahasiswa. Sekarang pelajar pun pada ikut juga untuk langsung terjun aksi untuk penggalangan donasi gitu, Teh Medi. Dan karena memang relawan ini memang ada juga yang berpindah tempat kerja ataupun dengan kesibukan lain, maka dari itu kita memang sedang melakukan untuk aktivasinya kembali Teh Medi, gitu ya, melalui nanti di langsung saja bisa melalui Careline kita juga untuk pendaftarannya juga, gitu. Dan untuk persyaratannya sendiri itu dimulai dari 15 tahun dengan berbagai umur dan background, kita terbuka untuk bagi siapapun yang ingin mendaftarkan kerelawanan di ACT itu bersama Masyarakat Relawan Indonesia gitu Teh Medi. Jadi simpel ya, usia minimal 15 tahun, itu buka untuk umum, background apapun, gender apapun ya, mau laki mau perempuan silakan. Yang penting kayaknya harus ada rasa kepedulian ya. Benar sekali. Kepada sesama, karena ini kayaknya utama untuk jadi relawan ya. Iya, benar. Karena harus menjadi seorang yang rela ya melakukan itu ya. Oke. Jadi untuk barang semua yang tertarik ingin, kayaknya saya pengen nih menyumbangsihkan tenaga pikiran ya, bergabung di ACT untuk menjadi salah satu pelaku gitu ya, relawan tadi. Nah silakan ya, bisa tadi ke nomor Careline tadi ya, untuk pendaftarannya ya. Nggak ada format untuk apa gitu, nggak ada, atau langsung aja gimana? Sebenarnya ada juga nanti bisa langsung. Nanti di sana ada clustering juga Teh Medi untuk bagi para baraya yang ingin mendaftarkannya. Itu nanti bisa di bit.ly /daftar MRI Cimahi gitu. Nah nanti misalkan nih ada yang senangnya jurnalistik ataupun fotografi ataupun desain ataupun nanti implementasi terjun langsung gitu ya, untuk pendistribusian bahan pokok ataupun di kebencanaan atau ketaganaan, bisa langsung saja nanti di pendaftarannya seperti itu. Nanti saya ulangi lagi, itu bisa akses di bit.ly /daftar MRI Cimahi, huruf kecil semua. Daftar MRI Cimahi kecil semua ya. Iya benar. Jadi MRI singkatan apa tadi Kang Irsan? Masyarakat Relawan Indonesia. Relawan Indonesia. Oke, Masyarakat Relawan Indonesia. Mungkin Anda juga salah satu ini barang yang tertarik, silakan ya. Selain MRI ada apa lagi nih Kang Irsan di ACT Cimahi untuk menjadi tenaga-tenaga garda terdepan nih? Nah, Teh Medi, selain menjadi garda terdepan untuk membantu motor penggerak ya kebermanfaatan bersama ACT untuk terjun langsung, kita ada juga namanya Relawan Filantropi Indonesia. Relawan Filantropi. Ya, Relawan Filantropi Indonesia. Artinya apa ini? Nah, jadi kalau misalkan nih, jadi relawan itu terlalu sulit gitu ya, ataupun saya mah senangnya itu di ini nih penyebaran saja kebermanfaatan ya. Hanya main medsos nih, bisa nggak jadi relawan? Ternyata itu bisa Teh Medi. Oh bisa. Bisa benar. Jadi dengan membantu saja dengan sedekah hanya jari saja gitu ya Teh Medi, atau misalkan kuota lah gitu ya, atau bantu share kebermanfaatannya, itu sudah bisa jadi relawan filantropi Indonesia. Oh namanya gitu, RFI ya. RFI benar. Relawan Filantropi Indonesia gitu. Nah bukan hanya itu saja, jika nanti membantu untuk istilahnya itu membantu kampanye-kampanye kita atau penggalangan dana kita, yang insya Allah selain menerima kebermanfaatan dan kebaikannya juga, insya Allah ada bagi hasil presentasi untuk
beliau gitu ya, ataupun para relawan di filantropi itu gitu Teh Medi. Saya senangnya misalkan rebahan nih, rebahan tapi ada manfaatnya, itu bisa lebih baik jadi daftar relawan filantropi. Jadi rebahannya itu yang dia mungkin fisiknya nggak terlalu kuat ya, mungkin gitu, dia punya alergi, punya asma, ya gampang capek gitu. Gampang ringkih gitu ya, nggak terlalu kuat gitu badannya. Kayaknya sebaiknya jadi RFI aja jadi gitu RFI, ya. Benar gitu, hanya membantu posting, share gitu ya, ataupun blessing juga gitu ya, melalui WhatsApp ataupun apapun, nanti bisa mengirimkan link-link dari relawan filantropi gitu. Jadi nantinya itu selain rebahan jadi keberkahan gitu ya, dan ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ada, insya Allah sih kita ada insya Allah apresiasi bentuknya itu bagi hasil dari memang yang telah yang telah di-share, yang telah diupayakan tadi ya. Ini kriterianya apa nih? Itu sebenarnya kriterianya itu tanpa ada kriteria apapun bisa gitu ya, bisa semuanya asal gitu. Bisa ini asal aja ya, minimal sebenarnya itu bisa menggunakan sosmed lah, bisa atau gadget handphone aja lah ya, ngerti benar. Gadget gitu ya. Ya benar seperti itu gitu. Jadi hanya men-sharingkan campaign-campaign kita. Jika memang kurban itu sebenarnya ada bagi hasilnya Teh Medi. Oh gitu. Gitu ya. Jika men-sharingkan tentang zakat itu ada 7,5% gitu. Kemudian jika kurban itu 15%, dan jika sedekah umum dan emergency dan wakaf itu 10% gitu Teh Medi. Jadi besarannya selain ada keberkahan gitu ya dari aktivitasnya itu, tapi ada juga manfaatnya gitu. Diri pribadi juga mendapatkan manfaatnya ya. Seperti itu. Ada sedikitnya apresiasi lah itu. Jadi rebahannya nggak sia-sia ya. Gitu. Kalau anak muda sekarang ada yang rebahannya jangan main game dulu, nggak kurang bermanfaat ya untuk orang lain ya. Coba yang bermanfaat untuk orang lain, mungkin menjadi relawan filantropi Indonesia. Benar. Baru tahu nih ada filantropi segala ya. Oke. Jadi kriterianya juga sangat mudah sekali. Umur ada batasannya nggak nih Kang? Sebenarnya walaupun pelajar itu istilahnya itu yang sudah melek gadget pun itu sudah bisa Teh Medi. Oke. Jadi udah ngerti mah ya. Benar. Gitu. Nanti tinggal melakukan share, istilah itu sedekah jempol lah istilahnya. Benar ya, jempol. Ya, walaupun kita tidak ada tenaga ataupun misalkan tidak ada materi yang bisa kita ini bantu ya. Gitu. Itu bisa dengan hanya sedekah jari saja gitu ya untuk melakukan share. Itu insya Allah menjadi manfaatnya juga. Betul. Dan nanti Teh Medi untuk para baraya bisa melakukan pendaftarannya juga nih. Teh Medi itu melalui des.id _ RFI Cimahi. Diulang Kang? Iya. des.id _ RFI Cimahi. Oke, RFI Cimahi juga ya. Benar. Iya. Jadi simpel sekali nih Baraya ya. Jika Anda ingin menjadi salah satu orang yang bermanfaat, yang mendapatkan manfaat ya, silakan ya. Bisa dipilih tadi ya. Benar. Kalau fisik Anda kuat, Anda suka jalan. Benar. Gitu ya, suka melihat langsung ke lapangan, Anda kayaknya cocok menjadi masyarakat relawan Indonesia. Tapi jika ternyata Anda orangnya nggak terlalu kuat untuk fisiknya, apalagi ke lubang mesin. Nah itu Anda yang penting ngerti gadget ya, Anda bisa menjadi relawan filantropi Indonesia ya. Dan tadi ternyata kriteria juga sangat mudah ya, tidak terlalu membutuhkan kemampuan yang terlalu gimana, tapi yang penting kepedulian Anda ya, kemauan ya, itu bisa bergabung di situ ya. Dan untuk pendaftaran tadi bisa langsung ke care line dari ACT Cimahi ya. Oke, di WhatsApp yang sudah tadi kami sebutkan. Oke. Ternyata banyak yang bisa kita sumbangsikan ya. Benar. Kang Irsan ya. Mungkin sama ini bare semua ada yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti dunia luar, apalagi banyak di rumah aja kemarin ya, setahun lebih ya kita ya. Hampir setahun lebih. Setahun lebih ya, kan Maret 2020 ya. Sekarang udah bulan Oktober lagi nih ya, nggak kerasa ya. Mungkin setahun lebih Anda banyak di rumah aja, nggak ngelakuin apa-apa, padahal masih banyak yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan manfaat ya. Benar. Ini makasih loh Kang Irsan jadi mendapatkan informasi seperti ini kan, jadi banyak yang tahu. Benar ya. Jadi para warga baraya juga gitu ya, yang ingin bergabung, maka silakan dengan senang hati gitu ya. Jadi cukup membantu, nanti mengirimkan
merupakan campaign-campaign atau penggalangan dana yang sedang kita usahakan. Selain ada keberkahannya yang insya Allah, itu ada juga yang memang bentuk apresiasi bagi hasilnya juga untuk kawan-kawan yang melakukan sedekah jarinya untuk membantu meng-sharekan. Betul. Oke. Baik, Kang Ihsan, ada hal-hal apa lagi nih yang belum tersampaikan dari ACT Cimahi kepada Bara? Yang tadi kan tentang implementasi sudah ya, tentang program-program yang terkini juga yang sedang running tadi sudah disampaikan ya. Bahkan tadi juga ada informasi mengenai Baresma ingin menjadi relawan ya, baik di MRI maupun RFI itu sangat bisa. Nah, apalagi nih Kang Ihsan? Nah, yang terakhir ini kita sedang membangun masjid di pelosok nih. Teh Medi gitu ya. Bangun masjid? Ya benar gitu. Jadi masjidnya itu di Kampung Talido gitu ya. Itu di Garut, di pesisiran pantai gitu, di Garut Selatan. Itu kita sedang merampungkan masjid yang tertunda gitu. Jadi ternyata di warga kampung tersebut sangat emosional. Walaupun memang masjidnya itu ambruk, tapi untuk aktivitas aktivitas untuk keibadahannya itu mereka itu inginnya itu tetap berjalan gitu Teh Medi. Walaupun dalam keterbatasan, tapi mereka inginnya itu ternyata bukan hanya fisik saja yang akan dibantu masjidnya itu, tetapi inginnya itu aktivitas kemakmuran untuk masjidnya gitu. Dan sekarang kita sedang melakukan penggalangan dana yang alhamdulillah sih sudah tercapai saat ini ya, dalam 1 bulan itu kurang lebih di 110 juta gitu ya. Alhamdulillah. Dan kemarin kita juga berkolaborasi dengan ICMI Jawa Barat gitu. Mereka langsung datang juga, dan mungkin jalannya itu yang kurang lebih tidak sebagus di kota besar gitu ya, ataupun di perkampungan yang berhimpitan dengan jalan kota. Jadi pas mereka membawa pun memang jalannya berlubang gitu ya. Jalan ke pelosok ke kampung apa tadi? Talido ya, Garut ya. Selatan gitu, di Cikelet tepatnya. Dan kita langsung menitikan dan kita cek langsung bersama ICMI, dan akhirnya mereka pun membantu untuk MCK-nya gitu. Dan sekarang kita sedang membantu merampungkan masjid yang tertunda. Dan saat ini pun hanya pondasi dari dindingnya saja yang sudah terbangun. Itu pun dengan kesehariannya pun swadaya. Jadi mereka ada yang buruh sawit, kemudian buruh tani juga, kemudian ada juga yang jadi nelayan. Gitu. Itu yang mereka membantu untuk membangun masjid ini ya. Jadi setelah mereka sibuk cari nafkah, mereka meluangkan waktu untuk membangun masjid masjid gitu. Walaupun memang mereka pun sampai istilah itu berhutang gitu ya ke material yang materialnya pun memberikan kepercayaan gitu, karena sampai saat ini pun masjid seadanya gitu, yang insya Allah nanti jika memang sudah terkumpul, kita akan melakukan implementasi ke sana gitu untuk merampungkan masjid yang tertunda. Gitu, jadi sebuah pembangunan masjid yang nggak beres-beres gitu ya. Mereka membangun masjid dari kapan itu, Kang Ihsan? Sebenarnya ini masjid itu sudah berdiri dari sejak 1980-an lah ya gitu. Jadi kurang lebih hampir 40 tahunan Teh Medi. Dan belum pernah direnov. Satu waktu ambruk nih Teh Medi. Dan mereka hanya menggunakan alas terpal dengan atapkan langit gitu. Sampai ada lalu lalang ayam dan lain-lain gitu ya. Saat ini beribadah ya. Ya, dan mereka pun istilahnya tuh sangat emosional pas kemarin kita ke sana dan ingin membantu. Sampai ketua DKM-nya itu sampai menangis gitu, dan keadaan kedatangan kita gitu ya. Kalau kita di masjid-masjid besar itu jemaahnya sepi, kalau di sana walaupun fisik masjidnya itu sudah ambruk, tapi masyarakatnya itu, warga kampungnya itu sangat benar-benar memakmurkan masjidnya gitu. Seperti di kota besar mah banyak masjid, tapi sepi ya. Itulah kontrasnya ya, Kang ya. Sementara di pelosok masjidnya jarang, bahkan banyak yang rusak, yang harus direnovasi. Tapi alhamdulillah ya, masyarakatnya memakmurkan masjid. Luar biasa ini, dan ini tengah proses ya. Proses gitu Teh Medi. Dan mungkin jika nanti Baraya pun ingin ada sedikitnya gitu ya, bisa membantu di melalui tautan juga. Di s.id /bantu rampungkan masjid.
Bantu rampungkan masjid ya. Benar, gitu. Yang insya Allah nanti jika sudah terkumpul, insya Allah kita akan melakukan implementasi ke sana untuk membantu merampungkannya. Oke, jadi sementara ini masih di Garut ya, yang masih di Garut, kita lagi bahu-membahu ya untuk membereskan pembangunan masjid di Kampung Talido Garut tadi ya. Untuk Anda nih, apalagi warga Garut ya, yang mungkin juga mau berperan serta atau juga warga-warga lain ya yang ingin membantu untuk menyisihkan sedikit hartanya ya membangun pembangunan masjid di Garut yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, silakan ya untuk membantu menyisihkan donasi Anda ya ke lewat ACT ya, ACT Cimahi juga bisa ya. Oke, nah ini untuk berbagi informasi lengkapnya, terus juga tadi pada semua yang ingin mungkin mendonasikan sedikit bantuan ya, baik di apa ya tadi bantuan kepada guru, kepada dai, marbot masjid ya, atau juga ingin membantu mereka yang membutuhkan modal di wakaf modal untuk ini ya mikro tadi ya, usaha mikro ya, atau juga pembangunan masjid atau hal lain nih yang bisa sekiranya Baraya memberikan sumbangsinya kemana aja nih Kang Irsan? Nah untuk Baraya yang ingin nanti berdonasi, sebenarnya ada yang langkah mudah sih ya. Nanti ada menu kedermawanan di sana, dan nanti bisa akses langsung sih sebenarnya itu memudahkan ya. Ini s.id/ACT Cimahi. S.id ACT Cimahi. Oke. Itu ada beberapa platform di sana yang sedang kita bantu untuk penggalangan dana. Ataupun jika nanti seperti tadi ya wakaf modal usaha mikro dengan tanpa para dermawan, itu kita pun tidak bisa langsung untuk mengimplementasikan beberapa aktivitas kita. Jadi nanti bisa untuk penyalurannya itu melalui tadi menu kedermawanan di s.id/ACT Cimahi. Yang tadi setelah saya sampaikan, itu beberapa program memang sudah ada di menu kedermawanan tersebut. Jadi tinggal nanti klik saja yang mana yang diinginkan gitu ya Temedi, yang sesuai dengan keinginannya untuk melakukan kontribusi untuk bersedekah gitu Temedi. Oke, jadi sangat membantu sekali untuk Baraya semua yang ingin memberikan sumbangsihnya tadi Temedi, atau mendonasikan hartanya, dananya ya. Tinggal tadi ke s.id garis miring ACT Cimahi. Di situ udah ada menunya ya. Sudah ada menunya. Untuk transfer bisa di situ. Ya, transfer bisa langsung. Rekeningnya ada semua ada. Di sana. Jadi akan sangat membantu sekali Baraya ya. Tidak usah repot-repot, tinggal s.id garis miring ACT Cimahi ya. Atau bisa langsung juga boleh ya. Misalkan saya mah nggak mau, saya mah biasanya langsung ini akad di muka gitu ya. Di depan mukanya langsung. Nah itu juga bisa langsung ya. Bisa langsung Teh Medi. Nanti bagi Baraya yang ingin langsung nih, ternyata kita punya selain dari materi ataupun bentuk lainnya, kita ternyata punya contohnya satu dus Indomie ataupun bahan pokok lainnya nih seperti minyak ataupun beras dan lain-lain, ataupun kita ada pakaian yang sangat layak ya gitu ya. Itu bisa langsung dikirim saja itu melalui di kantor kita ya di kantor office kita di ACT Cimahi. Itu alamatnya itu Temedi di Jalan Pesantren nomor 107C Kota Cimahi. Jalan Pesantren nomor 107C Cimahi ya. Oke, yang mau langsung datang ke kantor ACT juga silakan. Yang tadi mau lewat ini ya online juga bisa banget ya, sangat memudahkan Anda, tinggal pilih mau yang mana yang Anda suka gitu ya. Oke Kang Irsan, waktunya sudah hampir habis. Ini luar biasa obrolan kita di kesempatan hari ini, banyak informasi-informasi terkini yang saya juga baru tahu. Terima kasih informasinya Kang Irsan. Mudah-mudahan apa yang tengah diupayakan dilakukan oleh ACT Cimahi khususnya ya, ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat banyak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, nanti kita lain kesempatan ketemu lagi ya Kang Irsan ya. Siap Teh Medi. Memberikan terus inspirasi untuk warga masyarakat banyak ya. Oke Kang Irsan, salam buat rekan-rekan di ACT Cimahi, buat Ustadz Sofyan juga yang udah lama nggak mampir ke Baraya nih ya. Mudah-mudahan sibukannya lancar-lancar saja ya. Dan kita harapkan ACT terus memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua ya.
Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Kang Irsan. Sama-sama Teh Medi. Baik para semua, demikian obrolan kita bersama Kang Irsan Kurniawan dari Aksi Cepat Tanggap Kota Cimahi. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa untuk simak terus barakita.com, berita positif dan inspiratif. Saya Andreas Medi dan juga segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com